Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada hidup kita adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Itulah tujuan kita. Tujuan orang membawa mobilnya ke tempat ini untuk memperbaiki mobil itu. Tujuan orang datang ke tempat ini untuk membeli mobil, untuk membeli hal yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak ada orang yang mau menyia-nyiakan waktunya, tidak ada orang yang mau menyia-nyiakan hartanya untuk sesuatu yang dia anggap tidak bermanfaat. Saya datang ke tempat ini membeli sebuah mobil. Kalau saya anggap mobil itu tidak bermanfaat, maka saya tidak akan pernah datang ke tempat ini. Saya memilih tempat yang saya anggap bisa dipercaya. Semua manusia demikian, Bapak Ibu sekalian. Manusia itu sesuai kebutuhannya, sesuai keinginannya. Anda tidak mungkin mau membuang uang ratusan juta, miliaran untuk sesuatu yang Anda anggap tidak bermanfaat. Bahkan mohon maaf, keluar dari rumah saja, jangankan menuju tempat ini, keluar dari rumah untuk sesuatu yang sia-sia di depan rumah, saya pun tidak mau, Anda pun tidak mau. Anda lebih baik memilih istirahat di atas kasur. Anda lebih baik memilih untuk berquality time dengan keluarga. Kenapa? Manusia pada dasarnya tergantung tujuannya. Yang cari kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Yang cari diskotik, maksiat, dia akan temukan, saudara sekalian. Tidak ada orang yang cari narkoba, dia tidak dapat narkobanya. Nggak ada orang yang cari miras, dia tidak dapat mirasnya. Nggak ada orang yang cari perempuan untuk dizinahi, kecuali dia pasti dapat perempuan itu. Saudara sekalian, hidup ini tentang tujuan. What is your goal in your life? Apa kehidupan ini? Untuk apa tujuan hidup? Saya dari pesantren Gontor di Ponorogo, tamat SD saya dibawa ke sana. Terpampang besar di pesantren itu. Ketika saya masuk, tujuan pertama kali depan pintu gerbang ke Gontor, apa yang kau cari? Tujuanmu apa masuk pesantren? Saya datang ke Sudan, S1, S2, S3, 12 tahun saya habiskan usia saya untuk pendidikan kemahasiswaan saya. Bersusah-susah di negeri orang, menikah sampai punya anak. 12 tahun di sana. Ke Sudan, apa yang saya cari? Dan ternyata tidak ada yang kemudian mencari sesuatu kecuali dia akan dapatkan, saudara sekalian. Yang saya cari ilmu, maka yang saya dapatkan ilmu. Saya bisa keliling dunia karena ilmu yang saya dapat, yang tadinya saya cari. Saya bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris karena ilmu yang saya dapat, yang tadinya saya cari. Tujuan saya ke pesantren, ilmu. Tujuan saya ke Sudan, ilmu. Belajar ilmu. Maka saya diundang ceramah, ilmu. Diterbangkan haji, diterbangkan umroh, ilmu. Apa yang kau cari akan menentengmu. Ibarat seorang ibu menenteng rantan. Dia yang akan membawamu kemanapun kamu berada, duniamu, akhiratmu. Ilmulah yang membuat Anda bisa bekerja di tempat ini. Ilmulah yang Anda menjadikan Anda bisa menantang kehidupan dengan kemudian bekerja lalu mendapatkan gaji, mendapatkan penghidupan. Kalau nggak berilmu, tidak akan diterima Anda di perusahaan ini. Tidak ada perusahaan mau menerima karyawan tanpa ilmu, saudaraku. Tidak mungkin seorang ahli otomotif dijadikan admin di depan komputer. Dan tidak mungkin seorang admin depan komputer alumni akuntansi mengerjakan mobil yang kemudian rusak di bidang otomotif. Dunia saja kita berpikir kita sudah bisa ikat akhirat kita, bahwa sedangkan dunia yang kita cari, kita ditenteng oleh dunia kita, kita dibawa oleh dunia kita. Apa yang kau cari, itu yang kau dapat. Apa tujuan hidupmu, itu yang kau dapat. Mau cari yang halal, dapat yang halal. Mau cari yang baik, dapat yang baik. 2019, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah izinkan saya keliling Eropa. Diundanglah saya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma. Allah perjalankan saya bawalah istri dan anak saya. Perjalanan yang Masya Allah hampir 20 hari lamanya. Roma, Milan, Paris, Brussels, Belgia, kemudian saya ke Amsterdam, Eindhoven di Belanda. Berjalan mengelilingi bumi Allah sambil berceramah. Ilmulah yang membawa saya ke Eropa. Ada seorang yang bertanya di antara seorang jamaah yang kemudian kita ceramahi di sana. Seorang yang sudah bermukim di Eropa hampir 15 tahun lamanya. Beliau mengatakan bahwa, Ustadz, saya rela tinggal di negeri ini dengan kesulitan yang ada, dengan semua hal yang bisa saya saksikan di sini, Ustadz. 5 tahun pertama saya, semua yang saya cari dunia, Ustadz. Semua dunia saya dapat, mulai dari glamornya dunia malam sampai semua maksiat bisa saya kerjakan, Ustadz.
Sadarlah saya ketika saya sudah masuk usia-usia senja. 50 tahun adalah usia yang mulailah saya sadar, Ustaz, bahwa semua kenikmatan dunia yang saya cari, saya kerja ratusan miliar, ratusan juta, semuanya habis dalam sekejap. Semuanya kalau mau mengikuti nafsu saya, Ustaz, tidak ada rasanya, tidak ada bekasnya, Ustaz. Bertahun-tahun, 15 tahun saya punya outlet pizza di beberapa tempat di Italia, Ustaz. Orang Itali makan di outlet saya, tapi rasanya hambar, Ustaz. Euro yang saya terima tiap bulan, yang kalau dikonversikan ke rupiah miliaran totalnya, Ustaz, habis karena keinginan duniawi dan syahwat duniawi saya. Semua yang saya cari untuk maksiat gampang, Ustaz, karena itu tujuan saya. Ketika saya mulai hijrah, ketika saya mulai sadar, sudah mulai berpenyakit, sudah mulai lemah tulang-tulang, sudah mulai beruban rambut-rambut, saya sadar bahwa ternyata kalau saya cari akhirat, saya juga bisa menemukannya. Saya ketemu dengan seorang ustadz dari Maroko. Saya ketemu dengan seorang yang bisa belajar ngaji dari Al-Azhar, dari Mesir. Dipertemukan saya dengan cara-cara yang unik dan menarik, yang saya hanya berdoa pada Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya dipertemukan dengan Ustadz Farul Razi di sini. Itu juga bagian dari cara. Sepanjang saya ceramah, bapak ini nangis, mengingat dosa-dosa. Dan dia ceritalah bahwa ternyata Ustadz, di Roma pun, di Milan pun, di Italia pun, kalau saya cari kebaikan, saya akan dapat kebaikan. Tapi kalau yang saya cari, walaupun di kita di Mekah, saya kembalikan ke dia. Bapak tahu, di depan Hajar Aswad, depan Hajar Aswad, seorang jamaah umroh saya yang ingin mencium Hajar Aswad datang ke sana dengan sebuah jam tangan. Pulang dari sana jam tangannya dicopet di depan Hajar Aswad. Tidak menjadi jaminan, saudara, bahwa depan Ka'bah pun orang bisa bermaksiat kalau yang dicari memang maksiat. Kalau dia memang niat mencuri, depan Ka'bah pun tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan kalau Anda memang berniat untuk sujud pada Allah, di Roma pun, pusat Katolik di dunia, Anda bisa sujud di sana. Bukanlah orang yang mulia itu yang tinggalnya di Ka'bah, bukan. Orang yang mulia itu yang dimanapun dia berada, dia menghambakan dirinya pada Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk beribadah padaku. Bukan masalah tempat, saudara sekalian. Bukan Anda di Afrika, bukan Anda di Ka'bah, bukan Anda di Mekah, bukan Anda di Makassar, bukan Anda di Jeneponto, bukan Anda di Bulukuwa, bukan Anda dimanapun Anda berada. Anda bisa menjadi hamba yang bisa ikhlas beribadah kepada Allah. Makanya kemarin, saudara sekalian, sepulang haji, jamaah saya ada seorang yang meninggal, yang kemarin saya sholatkan di Masjid Raya, pulang dari haji, meninggal perjalanan pulang, meninggal di Kuala Lumpur ketika kami transit. Maka saya sampaikan ketika kemudian di pemakaman dan di rumah jenazah, saya sampaikan pada istrinya, saya sampaikan pada anak-anaknya, pada keluarganya yang ikut juga menemani haji bersama saya kemarin. Saya sampaikan bahwa subhanallah, bapak ini telah memenuhi 2 panggilan. Karena itu memang niatnya. Ketika saya masih isi manasik, beliau mengatakan, "Ustadz, kalau bisa nanti jangan saya ditinggal, Ustadz. Kalau bisa nanti saya dibimbing, Ustadz. Inilah tujuan hidup saya, Ustadz. Cita-cita saya ini berhaji, Ustadz. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Ustaz." Saya katakan sama keluarganya, bapak ini tujuan inti yang belum dia dapatkan haji, dan dia berniat untuk haji. Ketika kemudian dia pulang lalu kemudian Allah cabut nyawanya, maka saya katakan pada keluarganya, bapak ini telah memenuhi 2 panggilan. Panggilan ke rumah Allah berhaji, dan panggilan kembali pada Allah wafat. Panggilan pertama belum tentu semua manusia dapat, karena tidak semua manusia berniat haji. Tergantung dia punya tujuan atau tidak, tergantung dia punya niat atau tidak. Tapi panggilan kedua saya katakan, suka tidak suka, kaya miskin, raja rakyat, semua akan kembali. Panggilan yang tidak ada yang bisa menolak. Bahkan Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Musa,
Dalam sebuah kisah dikatakan ketika dia mau dicabut nyawanya, Allah katakan pada Jibril dan malaikat pencabut nyawa, beritahu Musa, hari ini jadwal kematiannya. Sebagai penghormatan kepada seorang Musa, Nabi sekaligus Rasul, Nabi yang berbicara dengan Allah di bumi Allah, Kalimullah. Ditanyalah Musa, wahai Musa, Allah memberitahu kepada aku agar mencabut nyawamu. Dalam sebuah hadis yang sahih, ini yang memberitahu ceritanya Nabi Muhammad SAW. Kata Musa, haruskah sekarang? Bukankah tugas saya untuk berdakwah masih panjang? Bukankah masih banyak Bani Israel yang ingin saya dakwahi? Haruskah sekarang? Ditataplah malaikat itu dengan tatapan yang tajam oleh Musa. Maka malaikat itu kembali pada Allah, lalu mengatakan, ya Allah, engkau mengutus kami kepada Rasulmu yang kayaknya belum mau wafat, ya Allah. Kata Allah, Allah yang maha bijaksana, Al-Hakim, Allah yang maha adil, Al-Adil, Allah mengatakan, beritahu Musa, suruhlah letakkan tangannya di atas seekor domba yang penuh dengan bulu-bulu. Letakkan tangannya di atas domba tersebut, lalu angkat setelah itu tangannya. Berapa bulu yang melengket di tangannya, saya akan kali 1000 tahun untuk Musa, tambahan jatah usia hidupnya. Turunlah malaikat. Ini bukan dongeng, cerita nyata, hadis. Turunlah Musa, turunlah Jibril dan malaikat pencabut nyawa menemui Musa. Musa, kata malaikat pencabut nyawa, kata Allah, letakkan tanganmu di atas domba itu. Berapapun yang melengket dari bulu domba itu, Allah akan tambahkan 1000 tahun untukmu. Orang dulu usianya panjang, saudara sekalian. Hanya usia umat Muhammad lah yang kata Nabi hanya 60 sampai 70 dalam hadis. Sedikit yang melewati itu. Ada yang sebelum 60, tapi mayoritas umat Nabi 60 sampai 70, dan Allah pilihkan angka 63 untuk seorang nabi yang paling mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di usia 63 tahun. Tapi usia nabi-nabi terdahulu ribuan tahun, ratusan tahun. Diletakkanlah tangan Musa. Ada yang mengatakan dikali 1000 tahun oleh Allah. Ada yang mengatakan beberapa pendapat 100 tahun. Apapun itu, diletakkanlah tangannya Musa di atas domba itu. Musa yang cerdas bertanya pada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, setelah saya letakkan, andaikan nanti dikali 1000 tahun, semua bulu yang melengket di tangan saya, atau dikali 100 tahun, maka setelah itu apa? Kata malaikat pencabut nyawa, mati. Setelah itu mati, wahai Musa. Tidak mungkin kamu hidup di sini terus. Kalau begitu, kata Musa, sekarang saja dicabutlah nyawa seorang nabi sekaligus rasul yang diberikan Taurat bernama Musa, yang kemudian diberikan lembaran yang kalau kita baca dalam surah Al-A'la di akhir ayatnya, suhufi Ibrahim wa Musa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ujung dari hidup ini mati. Musa mati, Rasulullah wafat. Semua akan mati dan wafat. Semua akan kembali kepada Allah. Apalagi kita yang hanya umat penuh dosa ini. Apalagi hanya kita seorang hamba yang penuh dengan dosa yang banyak. Siapa kita mau hidup lama-lama di dunia? Sedang Nabi saja wafat. Apa bekal terbaik kita? Apa yang bisa kita siapkan? Kita akan bahas pada khutbah kedua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita memulai khutbah ini dengan mengatakan bahwa semua harus punya tujuan. Dan tujuan dari Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah pada Allah. Maka jadikan tujuannya, yaitu kata ibadah, menjadi setiap nafas kita yang mau selamat dengan tujuan yang baik. Ustadz, bagaimana caranya agar hidup saya terarah dengan tujuan yang betul-betul ibadah? Jadikan hidupmu
semuanya ibadah. Sambil memperbaiki motor, sambil memperbaiki mobil. Kalau Anda seorang yang otomotif yang memperbaiki mobil dan motor, niatkan ibadah, barengkan dengan zikir. Di antara niat ibadah mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri. Bukankah kata Nabi, sebaik-baik umat, sebaik-baik harta umatku adalah yang dicari lewat titisan keringat yang mengalir dari wajahnya, yang mengalir dari tubuhnya. Sebaik-baik hasil usaha, sebaik-baik rezeki, kata Nabi SAW, untuk umatnya yang dia kerjakan dengan tangannya sendiri. Dia tidak sedang bermain kripto, dia tidak sedang bermain hal-hal judi yang kemudian tinggal tutup mata, uang masuk dengan cara yang haram, menipu orang, flexing dan seterusnya. Kita bukan umat yang seperti itu. Kita umat Nabi SAW yang ingin kaya dengan tangan sendiri, dengan berdagang, berwirausaha, bekerja keras, dan kemudian mencantumkan semua usaha itu dengan niat ibadah. Rugi saudara sekalian. Gaji sama, beda pahala. Jam kerja sama, beda tempat. Satu di surga, satu di neraka. Padahal satu kantor. Yang membedakan apa? Satu niatnya ibadah, satu niatnya hanya berfoya-foya, hanya cari dunia. Saudara, setelah 15 tahun Anda kerja di tempat ini, setelah 20 tahun, walaupun pekerjaan sama, berbeda di niat, berbeda di hasil. Karena kata Nabi, innamal a'mal binniyah. Semua amalan tergantung niat, dan semua wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap yang berniat akan dia dapat apa yang dia niatkan. Orang yang datang niat ibadah, pasti kalau azan zuhur dia pergi ke masjid. Itu cara membedakannya. Yang tidak berniat ibadah, pasti dia singgah main dominos di belakang, dia main free fire di belakang. Orang ke masjid, dia main game. Di waktu istirahat, di waktu sholat, yang niat ibadah akan ke masjid untuk sholat, yang lain akan sibuk bergibah, mengadu domba, bercerita yang tidak bermanfaat. Beda saudara sekalian, beda niat, beda cara bekerja, beda akhirnya. Karena tujuan itu tergantung niat awalnya. Makanya tujuan kita diciptakan Allah, Allah sudah katakan dalam Al-Dzariyat, illa liya'budun, ibadah saudara sekalian. Di antara bukti Anda kerja di tempat ini ibadah, kalau azan Anda ke masjid, sholat. Itulah bukti Anda betul-betul beribadah dalam bekerja. Kalau Anda masih meninggalkan sholat, bertobat sama Allah. Karena rezekimu Allah yang tanggung. Besok-besok meninggal, apa yang ingin dibawa pulang? Anda mungkin bisa tertawa lalu mengatakan, ceramah Haji Ustaz. Silahkan. Berapa mi teman saya yang sudah wafat? Berapa mi anak preman yang saya hijrahkan? Ada yang belum hijrah sudah wafat. Berapa mi supporter PSM saya hijrahkan? Ada yang belum hijrah, Pak Totoai wafat. Ada anak pernah saya ceramai, di gengnya main busur-busur, dia Pak Totoai Ustaz, meninggal. Subhanallah, teman-temannya bilang, mati mi, meninggal dalam keadaan mempatotohi Ustaz, kena busur. Padahal saya bilang tidak ada gunanya busur-busur. Meninggal. Mungkin Anda bilang ini cuma ceramah, tapi mohon maaf, yang saya bawa hadis Nabi dan yang saya bawa ayat Allah. Bukan sayanya yang harus Anda dengar, ayatnya, hadisnya. Karena pertemuan kita juga atas izin Allah. Dan orang yang meremehkan ibadah, percaya akhir hidupnya tidak bisa husnul khotimah. Karena tujuan hidup untuk ibadah. Maka yang mau hidupnya baik, yang mau matinya baik, harus beribadah memang. Boleh kita bercanda, boleh kita ke mall, Ustadz ke mall, boleh kita berbelanja, boleh kita memakai hal-hal yang kita senangi, selama uang kita halal, selama kita memiliki sesuatu yang boleh, kita memilih mobil yang baik, rumah yang baik, boleh. Siapa bilang sahabat Nabi tidak ada yang kaya? Abu Bakar kaya raya, istri Nabi Khadijah wanita terkaya sejazirah Arab, Utsman bin Affan kebunnya, sampai detik ini sumur yang dia punya masih ada di Madinah, bahkan tanah yang dia punya diabadikan menjadi sebuah hotel, namanya Hotel Waqfun min Utsman. Nama hotelnya Hotel Wakaf Utsman. Karena orang kaya itu saudara sekalian, ketika dia kaya karena Allah, maka dia akan bermanfaat dan hartanya akan abadi. 1400 tahun yang lalu dia punya itu. Tidak ada sertifikat tanahnya, tidak ada SHM tanahnya. Sampai detik ini sudah jadi hotel. Karena tanah Utsman begitu mahal. Wakaf orang kaya, berkah dari hasil yang halal, pasti Allah abadikan hartanya.
Dan silahkan baca Al-Kahfi. Itulah kenapa kita dianjurkan baca Al-Kahfi di hari Jumat. Baca dan baca terjemahannya, agar Anda lihat banyak orang yang berkah hartanya karena kaya raya, Allah jaga itu kekayaannya sampai 7 turunan, bahkan sampai kiamat. Karena Allah menghargai usaha bapaknya. Bekerjalah dengan ibadah, bekerjalah dengan niat tujuan ibadah. Jadikanlah penghasilanmu di tempat ini untuk ibadah. Cari harta. Bagi yang belum menikah, niatkan untuk memberikan uang panai terbaik. Berikan untuk menjadikan ini sebagai niat ibadah. Bukankah menikah ibadah? Bukankah kalau kau berzina dosa? Maka kalau kau menikah ibadah. Jadikan itu semua sebagai landasan utama kita hidup. Karena hidup singkat, saudara sekalian. Yang tidak niat ibadah akan merugi seumur hidupnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga yang hadir hari ini selalu diluruskan niatnya untuk ibadah, lurus pada Allah. Semoga harta-harta kita di tempat ini diberkahi oleh Allah, dijadikan pekerjaan kita yang berniat ibadah, sehingga niat kita ibadah tersebut dijadikan pahala yang besar di sisi Allah, yang kalau kita meninggal nantikan bermanfaat menjadi amal jariah, dan kemudian kita diberikan kenikmatan yaitu mati dengan keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taj'alana minal muttaqin. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal faizin. Allahumma ya Allah ya Rahman urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah. Allahumma ij'al kulla hayatina ibadah, ibadatan liwajhika ya Rabb, ibadatan li sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana hajjan mabruran wa umratan maqbulah wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Allahumma ya Allah a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa riqaba ahlina wa riqaba jami'il muslimin wa riqabana jami'an ya Allah minan nar. Allahumma atik riqabana minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.